warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis bersama saya Hira Presti. Di kesempatan kali ini kita udah masuk ke aspek berikutnya, yaitu aspek teknis. Kita akan mempelajari bagaimana kajian aspek teknis. Lebih lengkapnya, kita akan mempelajari 4 hal berikut. Yang pertama, seperti apa itu definisi atau pengertian dari aspek teknis. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan lokasi usaha. Kemudian yang ketiga, penentuan luas dan besaran produksi. Dan yang terakhir ada tata letak atau layout. Nah, ngapain sih kita belajar mengenai aspek teknis ini? Jadi tujuan dari penilaian aspek teknis yang pertama tentunya kita bisa menentukan lokasi yang tepat, baik lokasi pabrik, gudang, cabang, ataupun kantor pusatnya. Itu bisa ditentukan dengan tepat. Kemudian yang kedua, menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi sehingga dapat memberikan efisiensi. Jangan sampai nih misalnya ini industri tekstil ya yang bikin boneka gitu. Antara yang menjahit kepala, kemudian dengan yang menjahit tangan, nah itu jaraknya jauh. Akhirnya kan butuh jalan, butuh waktu. Nah itu kan nggak efisien. Nah makanya kita harus menentukan layout. Kemudian yang ketiga, kita bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Apa aja teknologinya? Apakah kita bisa menggunakan teknologi yang lama atau yang terbaru? Bukan berarti teknologi yang terbaru ini itu adalah teknologi yang tepat untuk proyek bisnis kita. Jadi kita harus menentukan apa yang paling tepat. Kemudian yang keempat adalah menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Dan yang kelima, kita bisa menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan untuk sekarang dan juga di masa yang akan datang. Kita membutuhkan tenaga kerja yang seperti apa, yang kemampuannya seperti apa, kompetensinya seperti apa. Oke, jadi kalau digambarkan aspek teknis itu seperti ini. Aspek teknis memiliki 6 cabang atau 6 kaki, di mana yang pertama mengenai kebutuhan lahan, peralatan, dan mesin produksi. Ini juga penting. Kemudian kebutuhan jumlah tenaga kerja, kemudian bahan dalam proses pengadaan dan cara pembayarannya kayak gimana. Kemudian tata letak atau layout mesin dan alat dan proses produksinya, dan kemudian seperti apa nih atribut-atribut yang digunakan untuk produk kita, kayak misalkan desainnya, keamanannya, atau fleksibilitasnya dari tempat kita bekerja nanti. Ada banyak hal selain ini, tapi setidaknya ini adalah yang paling umum atau yang paling mendasar dari sebuah aspek teknis. Kita masuk saja ke poin yang pertama, yaitu penentuan lokasi usaha. Nah, secara umum pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi ini ada 11 poin. Ini yang paling mendasar banget ya. Yang pertama yaitu jenis usahanya. Kita harus mempertimbangkan jenis usaha kita itu apa. Kalau misalkan jenis usaha kita ini adalah usaha yang besar atau tekstil atau itu industri yang pertambangan, tentu ini akan berbeda cara penentuan lokasi usahanya. Kemudian bagaimana kedekatan pasar atau konsumen, gimana nantinya produk kita itu mencapai pasar, atau apakah harus secara langsung tatap muka atau bisa enggak. Nah kemudian kedekatan bahan baku, jauh enggak tuh atau bisa jauh nggak tuh sama bahan bakunya. Kalau misalkan di pertambangan nggak mungkin kan, kilang minyak nggak mungkin, dia akan mendekati bahan baku. Tapi beda lagi dengan industri mungkin tekstil, itu akan berbeda dengan yang dengan industri usaha yang lain. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana, ada juga kedekatan dengan pusat pemerintah seperti apa, kedekatan dengan lembaga keuangan. Nah biasanya ini digunakan untuk bidang keuangan atau bidang akuntansinya, kira-kira mudah nggak untuk melakukan segala urusan keuangan. Misalkan proyek bisnis kita ini tentang lembaga keuangan, atau kita bikin BPR, atau kita bikin assurance atau apapun itu. Nah itu kan berarti kita butuh dekat dengan lembaga keuangan.
kemudian kedekatan di kawasan industri, kemudian untuk melakukan ekspansi. Nah, jangan sampai nanti udah rame nih tempatnya, atau misalkan bikin minimarket. Nah, kalau misalkan minimarket terus udah semakin rame, pastinya kita membutuhkan ekspansi. Jangan sampai kalau udah mau ekspansi itu nggak ada tempat. Kemudian bagaimana adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat setempatnya, dan tentunya bagaimana hukum yang berlaku di wilayah setempat. Nah, ini adalah poin-poin yang perlu kita pikirkan ketika kita menentukan lokasi usaha. Bagaimana sih metode penentuan lokasi usaha? Jadi ada 3 metode untuk penentuan usaha ini. Yang pertama yaitu adalah value method, di mana faktor yang menjadi pertimbangan ini seperti pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Nanti saya akan kasih contoh seperti apa value method ini. Kemudian yang kedua adalah cost comparison method, di mana faktor yang menjadi pertimbangan seperti bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang terakhir, economic analysis method, yang jadi pertimbangan adalah biaya sewa, pajak, biaya tenaga kerja, dan contoh lainnya. Oke, langsung aja masuk ke contoh. Ini adalah contoh dari value method. Contohnya kayak gini, PT Sinar Utama. Nah, ini bermaksud mendirikan pabrik tekstil. Pilihan lokasi yang diinginkan adalah di Banten, Bogor, Bandung. Oke, kita ingat-ingat lagi. Value method. Value method ini yang menjadi pertimbangan ini adalah pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, atau hal-hal yang sejenis itu. Kita balik lagi. Oke, di sini kita lihat kebutuhannya. Udah cocok ya? Udah ada pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, atau hal-hal yang mirip dengan hal tersebut. Nah, kemudian kita langsung pindah ke kolom berikutnya. Kita menemukan bahwa nilai lokasi yang dibutuhkan. Nilai ini adalah dari pertimbangan kita. Jadi seberapa penting PT Sinar Utama ini dekat dengan pasar? Oh, ternyata 40%, sangat penting. Kemudian untuk kedekatan dengan bahan baku, oh 30%, sehingga akhirnya kita menemukan sampai 100 di bawahnya. Oke, ini harus 100 ya jumlahnya karena ini adalah persentase. Nah, setelah itu baru kita jabarkan berdasarkan kotanya. Nah, ini kan si PT Sinar Utama pengen milih lokasinya di Banten, Bogor, dan Bandung. Kemudian kita nilai kalau di Banten seperti apa, di Bogor seperti apa, di Bandung seperti apa. Nah, ternyata hasilnya tidak ada yang mendekati 100, tapi paling tidak di sini kita bisa menentukan nilai yang terbaik, begitu. Jadi kalau dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Bogor adalah pilihan yang paling tepat untuk penentuan lokasinya. Walaupun hanya dengan skor 87, tapi itu adalah yang terbaik dibanding Banten ataupun Bandung. Berikutnya adalah contoh dari cost comparison method. Oke, ini adalah metode perbandingan biaya didasarkan kepada kebutuhan biaya-biaya utama. Contohnya, tadi kita lihat di sini, oke, kalau cost comparison method itu faktor yang menjadi pertimbangan adalah bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan hal-hal seperti itu. Oke, kita lihat di comparison method. Udah cocok ya jenis biayanya. Ada bahan baku, bahan bakar listrik, operasi umum, dan lainnya. Oke, nah kasusnya masih sama, masih menggunakan PT Sinar Utama tadi yang bermaksud mendirikan pabrik tekstil. Nah, kemudian dari biayanya kita lihat bahwa di Banten nilainya muncul 150 dan sekian, kemudian di Bogor segitu, di Bandung juga segitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk metode perbandingan biaya atau cost comparison methodnya, maka PT Sinar Utama paling tepat mendirikan lokasinya di Bandung. Ini berdasarkan metode perbandingan biaya. Nah, jadi kalau misalkan tadi PT Sinar Utama menggunakan metode value method, dia lebih cocok di Bogor. Tapi kalau misalkan menggunakan cost comparison method, ini lebih cocoknya di Bandung. Nah, beda lagi kalau menggunakan economic analysis method. Nah, ini adalah metode yang paling
detil dibandingkan kedua metode yang lain. Karena dia tidak hanya menilai dari segi value atau dari segi perbandingan biaya aja, tapi dia secara umum, secara keseluruhan dari nilai-nilai yang akan dinilai. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan economic analysis method, otomatis kita membutuhkan data yang lebih banyak dibanding menggunakan metode-metode yang lainnya. Nah, di contoh economic analysis method ini, kita lihat bahwa jenis biayanya ada biaya sewa, biaya tenaga kerja, pengangkutan, bahan bakar dan listrik, pajak. Nah, sehingga kita menemukan total biaya operasi di masing-masing kota yang berbeda. Dan kita juga menilai hal-hal yang lain seperti bagaimana sikap masyarakatnya, bagaimana lokasi perumahannya seperti apa. Nah, jadi yang dinilai di economic analysis method ini nggak cuma data-data kuantitatif, tetapi juga data kualitatif. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang terbaik sebagai lokasi usaha untuk PT Sinar Utama adalah di Bandung. Kenapa? Karena total biaya operasinya paling rendah dan juga dia mempunyai nilai yang baik untuk poin ke-6 dan ke-7. Itu adalah perbedaan dari ketiga metode penentuan lokasi. Jadi untuk menentukan metode kita bisa memilih salah satunya. Oke, lanjut. Ini adalah yang terakhir mengenai tata letak atau layout. Oke, jadi layout ini dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi. Ketika kita berbicara tentang layout, maka kita harus ingat hal-hal tersebut. Produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi. Jadi tujuannya kita adalah efisiensi operasi. Kalau kita membuat layout tidak memperhatikan produk, proses, sumber daya, dan juga lokasi, maka kita tidak bisa mencapai efisiensi operasi itu. Nah, layout ini akan memberikan banyak keuntungan buat kita. Yang pertama, keleluasaan ruang gerak untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Coba bayangin kalau misalkan ruang kerjanya itu terlalu sempit atau ruang produksinya sempit, nanti kita nggak bebas, kita sesak nafas bahkan ya, gerah atau hal-hal yang lain tidak nyaman akhirnya semua karyawan yang bekerja di situ. Kemudian yang kedua, efisiensi pemakaian ruangan. Jangan sampai ruangannya terlalu lebar, akhirnya memakan waktu. Kemudian yang ketiga, aliran material menjadi lancar tentunya kalau layoutnya tepat. Kemudian mengurangi biaya produksi maupun investasi. Dan yang kelima, kos pengangkutan material dan barang rendah. Iya, karena layoutnya udah tertata, jadi nggak perlu lagi kita mengeluarkan biaya pengangkutan. Kemudian kebutuhan persediaan yang rendah, karena kebutuhan persediaan yang tinggi itu akan membuat biaya pemeliharaannya semakin tinggi. Jadi kita harus gimana caranya persediaan itu pas, nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu rendah. Kalau bisa ya gitu. Kemudian tentunya yang terakhir, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Ini penting sekali. Kalau kita tidak memperhatikan poin ke-7 ini, nanti nggak ada yang mau bekerja sama kita, oke? Jadi ini poin yang penting. Berikutnya ada berbagai macam jenis layout. Pada umumnya jenis layout itu didasarkan pada situasi 6, ada 6 situasi ya. Ini yang pertama adalah fixed position atau posisi tetap. Nah, ini ditujukan untuk proyek yang tidak mungkin memindahkan produknya. Maksudnya gimana? Nah, misalkan nih produk tetapnya itu adalah sebuah gedung atau sebuah pembuatan kapal. Jadi misal kita punya proyek bisnis untuk pembuatan gedung atau pembuatan apartemen atau pembuatan perumahan, pembuatan kapal. Nah, kalau itu kan nggak mungkin tuh kita bikin kapal di pabrik terus kapalnya dikirim gitu kan, nggak mungkin. Berarti kita kan harus bikin kapalnya di situ, di tempat itu, atau kita bikin perumahannya ya di tanah itu. Nggak mungkin kan bikin rumah di pabrik kemudian dipasang gitu, nggak kan. Nah, jadi ini adalah yang dimaksud dengan fixed position. Jadi ya udah fix di situ tempatnya, kita nggak bisa pindah, lokasi usahanya yang memang di situ gitu. Kemudian yang kedua adalah process oriented, di mana ini ditujukan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa yang sama. Nah, contohnya misalkan industri tekstil, pembuatan boneka. Nah, itu kan kalau kita lihat, kalau kita sering tonton di video misalkan
cara pembuatan boneka. Nah, nanti kita bisa melihat ada satu ruangan yang besar sekali dan itu isinya sama. Misalkan mesin jahit semua. Dan tugasnya juga sama, masang kepala semua. Nanti di bagian ruang berikutnya itu yang pasang mata, semua pasang rambut semua gitu. Nah, ini adalah yang jenis layout berdasarkan proses oriented atau berdasarkan orientasi proses. Jadi yang dilihat alur prosesnya untuk efisiensi operasi. Kemudian yang ketiga adalah office layout. Nah, ini ditujukan untuk perpindahan informasi yang lebih mudah. Biasanya office layout ini atau tata letak kantor ini biasanya digunakan di proyek bisnis perkantoran. Kayak misalkan contoh mudahnya mungkin di universitas ya, kalau kita lihat kantor rektor itu pasti jadi satu. Dan di gedung rektorat itu nanti ada wakil rektor, kemudian wakil rektor 1, wakil rektor 2. Nah, itu tujuannya apa? Agar informasinya itu cepat. Kalau misalkan butuh tanda tangan cepat, kalau butuh otorisasi cepat, karena ada di satu gedung yang sama. Bayangin kalau beda-beda gedung pasti akan repot. Nah, kemudian yang ketiga adalah retail and service layout. Ini ditujukan agar banyak barang yang dapat dipajang. Biasanya ini usaha minimarket. Kalau kita ngelihat semakin besar minimarketnya akan semakin banyak barang dagangan yang dipasarkan. Akhirnya kita semakin tahu, oh ternyata ada barang ini, ada barang ini, ada barang ini. Padahal sebenarnya kita nggak mau beli barang itu, tapi karena kemasannya lucu, imut, menggemaskan gitu, akhirnya kita beli. Nah, kemudian yang ketiga, warehouse layout. Nah, ini ditujukan pada efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruangan gedung. Nah, di sini kita tujuannya adalah meminimalisir biaya penanganan atau ruang-ruang gudang. Kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan gudang itu lebih baik karena pemeliharaan gudang itu juga sangat tinggi. Nah, kemudian yang terakhir ada product layout. Nah, di product layout ini ditujukan pada pemanfaatan personal atau mesin dalam produksi yang berulang-ulang, berlanjut, dan continue. Jadi contohnya ini misalkan perakitan mobil. Nah, kalau di perakitan mobil itu kan kita lihat mesinnya kan berulang-ulang. Mesinnya bergerak seperti itu aja. Nah, jadi yang dilihat adalah produk layout. Nah, ini adalah jenis-jenis layout yang bisa kita pilih mau menggunakan layout yang mana tergantung dari proyek bisnis yang akan kita jalankan. Oke, sebelum saya tutup saya kasih contoh satu. Bagaimana contoh layout? Ini adalah contohnya peralatan pabrik. Nah, kalau misalkan di peralatan pabrik nih ya, peralatan pabrik, coba bayangin peralatan pabrik. Nah, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tentunya yang pertama, produk yang dihasilkan seperti apa. Kemudian kalau misalkan sudah tahu produk yang dihasilkan, kemudian kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kebutuhan terhadap ruangannya. Kemudian urutan produksinya, kemudian jenis dan berat peralatan atau mesinnya, aliran bahan baku, terus udaranya seperti apa, jangan sampai pengap, pemeliharaannya bagaimana, dan fleksibilitasnya gimana. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya proyek bisnis, nah coba bikin seperti ini. Kira-kira faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk penentuan layout atau penentuan lokasi bisnis tersebut itu apa aja. Bisa dituliskan seperti ini, kemudian nanti kita bisa meneruskan untuk menentukan metode-metode mana yang bisa digunakan. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan capek belajar, semangat terus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.